Oh,
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudrik nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat i'tikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita malam hari ini bisa memperingati malam nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran, dan sekaligus menghauli Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur. Malam 17 Ramadan itu diperingati dengan nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu diturunkan sebanyak 2 kali. Yang pertama, daf'atan wahidatan ila sama'id dunya. Pertama kali turun Al-Quran itu secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama. Jadi turunnya Al-Quran ke langit yang pertama itu terjadi pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sebagaimana juga Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Itu adalah turunnya Al-Qur'an yang sekaligus ke langit yang pertama. Kemudian dari langit yang pertama turun secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga awal kali turunnya Al-Quran itu pada malam 17 Ramadan berupa 5 ayat di dalam surah Al-Alaq, di dalam surah Iqra, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ini turun pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam 17 Ramadan, di saat baginda Nabi Muhammad SAW ada di Gua Hira. Jadi jangan heran kalau kita memperingati nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, pada malam 17 Ramadan. Karena yang kita peringati itu adalah yang dari langit pertama turun pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mendekati umur 40 tahun, di mana beliau senang untuk menyendiri. Bahkan beliau meninggalkan rumahnya, pergi ke sebuah gua yang ada di Jabal Nur, yang di situ terdapat gua yang bernama Gua Hira. Nah, disitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri, merenung. Setelah beberapa lama beliau tinggal di gua itu, kalau sudah habis perbekalan, nah baru beliau pulang ke rumahnya, yaitu Siti Khadijah. Lalu beberapa lama lagi pulang bakhalwat, pulang beruzlah, merenung menyendiri, menjauhkan dari hiruk pikuknya keramaian bergaul dengan manusia. Apalagi saat itu Rasulullah sudah terkenal. Rasulullah itu terkenalnya sudah dari beliau pertama kali mengawini Sayyidah Khadijah. Nah, itu dikenal oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena beliau mengawini saudagar kaya dari golongan Quraisy, yaitu Sayyidah Khadijah. Bahkan tambah naik lagi pamor beliau, nama baik beliau tambah naik lagi saat beliau berumur 35 tahun. Ketiga, peletakan Hajar Aswad di Baitullah. Saat itu semua orang-orang Arab kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah lah yang membijaksanai dalam peletakan Hajar Aswad tersebut. Padahal seluruh kabilah-kabilah Arab itu hendak masing-masing menganggap Hajar Aswad itu ke tempat, yaitu Baitullah. Masing-masing berebut hendak ada mengalahnya. Karena itu adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan. Nah, karena berebut sampai dalam riwayat itu mau pecah perang antar kabilah. Karena saling mengakui, kami yang paling mulia, kami yang paling benar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan dengan keputusan yang semua kabilah dapat menerima. Apa keputusannya? Rasul mengatakan, siapa yang paling pertama di subuh nanti masuk ke dalam masjid dan ke Baitullah ini, ke Ka'bah ini, maka itulah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di Baitullah tersebut. Semua sepakat, masing-masing berjaga untuk bisa paling pertama masuk ke Masjidil Haram dan ke Baitullah tersebut. Tapi sudah menjadi kehendak Allah bahwa Rasulullah lah yang paling pertama masuk ke Masjidil Haram dan mendekati Baitullah tersebut atau Ka'bah tersebut. Akhirnya semua kabilah menerima bahwa Muhammad, orang yang terpercaya inilah yang akan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengunufuli, tidak menguluk untuk menandak seorang ke tempat Hajar Aswad tersebut. Tapi beliau hamparkan sorbannya, beliau letakkan di tengah-tengah, dan masing-masing dari satu kabilah memegang daripada sorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat di tangan-tangan, lalu masing-masing perwakilan kabilah mengangkat sorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dekat dari
apabila tempatnya tersebut diambil oleh Rasulullah dan diletakkanlah di tempatnya tersebut. Sehingga kaum Quraisy semuanya kenal dengan Rasulullah. Istilah kita ini Rasulullah itu viral sejak berumur 35 tahun. Karena beliau ini kenal dengan orang banyak, dengan orang, ketika memasuki umur 40 tahun ada tapi hendak bergaul lagi, rasa ada rami lagi bergaul lawan manusia. Nah, lalu beliau menyendiri, bahkan pulang dari rumah menuju Jabal Nur, atau disebut terdapat dua hira. Disitulah beliau beribadah, dan ibadahnya beliau mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saat itulah pada malam 17 Ramadan itulah turun wahyu kepada Rasulullah, wahyu yang pertama. Turun malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, itu bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekati kepada Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra." Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari'in." Ujar Rasulullah, "Aku pada bisa baca." Itu satu riwayat mengatakan maknya itu lin nabi. Lalu mengatakan ma ana biqari'in, aku pada bisa membaca. Lalu ada riwayat lagi yang mengatakan maknya itu bukanlah ma ya, tapi ma istifhamiyah, yaitu ma sebagai bentuk pertanyaan. Ma ana biqari'in, apa yang harus aku baca? Itu ada dua riwayat, maknya untuk ma ya berarti tidak bisa baca. Yang satunya mengatakan ma itu ma istifhamiyah, berarti itu batakun, apa yang harus aku baca? Setelah bertanya demikian, dipeluk oleh malaikat Jibril sampai Rasulullah itu kesulitan bernapas. Dilepas oleh malaikat Jibril, dikatakan kembali Iqra, dijawab kembali ma ana biqari'in sampai 3 kali. Setelah itu baru Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah demikian Rasulullah merasa takutan luar biasa karena baru pertama kali melihat bentuk Jibril. Saat itu juga Rasulullah pulang bertemu dengan istri tercinta beliau yang bernama Siti Khadijah. Lalu Rasulullah mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Rasulullah dalam keadaan takutan menceritakan kepada Sayyidah Khadijah bahwa beliau diturunkan sebuah ayat, beberapa ayat, dan melihat penampakan malaikat yang turun tersebut. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menghibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, janganlah engkau takut wahai Muhammad, karena aku yakin Allah tidak akan menghinakanmu, karena engkau adalah orang yang memuliakan kaum, engkau adalah orang yang memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan, engkau membantu kepada orang yang memerlukan dan membutuhkan, maka aku yakin yang datang kepadamu itu tidak akan mencelakakanmu. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tenang dengan hiburan yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tersebut. Nah, kita ambil hikmah di sini. Yang pertama adalah bila kita sudah berumur 40 tahun, ini adalah umur yang sangat matang, umur yang sudah matang secara mental dan secara spiritualnya.
Sehingga di umur 40 inilah oleh Allah diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Karena bila umur di bawah pada itu, nah itu masih bisa labil lagi, bisa belum belum tenang lagi, belum bisa stabil lagi. Jadi umur 40 itu adalah umur puncaknya kestabilan. Sehingga dengan diberikan wahyu, Rasulullah ini adalah dengan 40 ini bisa mencerna, bisa menguasai emosi, bisa segala macamnya. Karena 40 adalah umur yang sudah dewasa atau umur mencapai umur Tuhan. Di umur 40, maka kita hendaknya juga banyak-banyak untuk merenung. Kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merenung apa tujuan hidup kita di dunia ini. Napa nang kacang aku bawa kulit kainan tak akhirat itu napa perlu dipikir. Jadi hati anggap hari raya itu orang mudik. Hendak mudik pulang kampung itu dipikirkan. Berminggu-minggu sebelumnya sudah dipikirkan napa nang kacang dibawa kulit, oleh-oleh napa nang kacang dibawa kulit. Itu kan mudik. Nah hendaknya kita nih kayak itu juga umur 40 tuh berpikir pacang mudik ke kampung halaman kemana? Halaman kita yaitu negeri akhirat. Itu kampung halaman kita. Pikirkan mengapa pacang aku bawa kulit amal mana pacang aku bisa memasukkan ke dalam surga. Nah tuh pikirkan itu. Jadi banyak-banyak merenung. Umur 40 itu adalah sudah kestabilan. Kalau orang di bawah daripada itu masih labil lagi, masih bisa umpat sana umpat sini lagi. Tapi kalau sudah umur 40 itu bisa menetapkan dan bisa memecahkan masalah itu dengan sendiri tanpa harus bantuan orang lain. Itu sudah umur 40. Nah hendaknya kita tuh banyak-banyak menyendiri dan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh aja bakawan asalkan kawan itu mendatangkan faedah. Nah kaidah kita dudukkan bakawan-kawan mereka boleh aja tapi mendatangkan faedah. Mungkin ada mendatangkan faedah atau usah bakawan lagi baik mau beribadahnya lagi, apalagi umur sudah 40 tahun tadi. Jangan terlalu banyak duduk di warung lagi. Nang dijauhin apa di warung mereka? Nah, berangkat kuda, berangkat mantri, ya betul. Sasadani aja sudah. Berangkat buyang, berangkat ke buruk ya tahu juga. Atau sasadani sudah umur mereka. Makanya umur 40 itu sudah dikatakan syekh. Kalau dalam bahasa Arabnya syekhun, yaitu orang yang dianggap sudah Tuhan. Nah maka jangan sampai awak Tuhan ini masih aja berbuat dosa lagi. Ujar ulama, ad-damu minas syababi qabihun wa minas syaikhi akbah. Berbuat dosa lawan para pemuda itu dianggap jelek, tapi jauh lebih jelek lagi, jauh lebih kada baik lagi dosa itu diperbuat oleh orang yang sudah Tuhan. Jadi anak muda berbuat dosa yang kurang lebih masih dalam hitungan kita ya, masih panjang lagi umurnya. Namun nang Tuhan masih dia berbuat dosa kalau tidak lagi bertobatnya. Di dalam hadis Uskuriyah yang ketiga, hadis yang ketiga disebutkan di sana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan wa yaqulu ya 'abdi fakabura sinnuka wa qajilduka wa taqwa 'adhamuka wa qaraba ajaluka wa hana qudubuka ilayya fastahi minni fa ana astahi min syaibika an tu'adzibaka finnar." Jadi ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang ke wajahnya orang-orang yang duha itu di setiap pagi dan setiap sore. Setiap hari dipandangi oleh Allah kepada wajah orang-orang yang sudah duha. Setiap hari itu ditinggawi oleh Allah Ta'ala. Kadang merasa suka dengan Tuhan yang dicanangi orang lain. Nah kadang yang dicanangi kadang merasa Tuhan, nah ini alihnya. Kadang merasa Tuhan. Kenapa jadi kadang merasa Tuhan? Uban tumbuh ke 2 puting 3 puting dicabut cidin. Ya kan? Itu artinya tuh kadang menerima Tuhan. Sudah umur 40 ada uban terima aja bisa jabut-jabut lagi. Begitu, uban kan? Nah, sama aja uban juga itu. Kan bisa dicabut-cabut lagi. Itu sudah pembawaan umur, sudah cabut ya kayaknya paling seminggu ada pulang tubuh di lahirnya. Cabut di pulang itu kayaknya ada pulang tubuh ujung longor jadi. Biar longor saya sedang beban, maaf ya bos. Motornya sini tuh biar longor masih jangan beban. Ada kawan kita. Sudah umur 40 itu ya kan ada sebuting 2 tuh beban, nah tarima aja itu pengingat orang kita. Untuk sudah orang bahari ini tuh hatap tuh hatap sing sudah. Apa hatap sing? Bahari itu singnya sing putih sudah. Wah ini macam-macam catnya ya Allah. Bahari itu seputih singnya. Nah lalu orang apa namanya? Orang menggambarkan bila kepala beban lalu bahada sudah bahatap sing. Betul? Bahatap sing artinya putih sudah. Nah sadar-sadar setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala memandang pagi dan sore kepada wajahnya orang yang sudah Tuhan itu. Lalu Allah mengatakan, ya abdi wahai hambaku, qad kabura sinnuka, umurmu sudah Tuhan. Wa raqqa jilduka, kulitmu sudah keriput. Wa daqqa 'adhamuka, tulangmu sudah rapuh. Wa taraba ajaluka, ajalmu sudah hampir dekat. Wa hana qudumuka ilayya, sudah hampir kedatanganmu kepadaku, ujar Allah. Fastahi minni, merasa malulah lawan aku. Fa'ana astahi bisyaibika an u'adzibaka fitnah. Maka Rasul, malulah lawan aku, ujar Allah, karena aku juga merasa malu lawan bebanmu itu untuk menghadapmu di dalam neraka. Aku ya Allah Ta'ala kada turun menghadap ikan masuk dalam neraka. Ikan itu dalam keadaan beban itu kada turun. Pun ikan kada malu, kada paksa aku menghadap juga dengan Allah Ta'ala. Tapi ketika merasa malu, maka aku pun malu juga menghadap ikan dengan bebanmu juga. Jadi orang Tuhan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila nyata Tuhan ini kada tahu-tahu, kada merasa malu lawan Allah Ta'ala, nah maka Allah berkurun juga menghadap orang yang Tuhan tersebut dalam neraka. Maka bila orang Tuhan ini bermaksiat,
Padahal ada puasa kok, katanya jaga orang. Ya kan? Ada tahan puasa, kadang-kadang ada tahan puasa. Seorang ganda kan harus ada jaga orang tinggal. Tapi nya merasa agak tadipan. Likus-likus berfoto di hadapan orang lain, atau di pasar, di terminal, dan mana. Ya betul. Nah ini kelompok yang pertama. Sudah kada beribadah dan kada patuh pulang lawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kayak kelompoknya dari prajurit sekadar orang lain tadi sudah kada mengambil dan kada mau mematuhi perintah rajanya tersebut. Kelompok yang kedua, inya menganggap Ramadan pun iya juga, dan inya melaksanakan perintah Tuhannya, tapi nang wajibnya aja ya bapilih tadi kan, ya kan bapilih tadi kan, nang mana nang wajib itu dia nang digawe, nang sunat parai, padahal sunat itu sama nang wajib pahalanya. Lalu inya kada mengambil, nang diambilnya nang wajib saja. Beruntung aja Pak, tapi ada perasaan kenapa kada mengambil sarunyaannya. Bahagia aja Pak, tapi ada rasa penyesalan. Nah, nang ketiga inilah nang beruntung luar biasa. Dia menganggap Ramadan itu adalah bulan yang berkah, bulan yang penuh kemuliaan, sehingga tidak terlewat waktunya kecuali diisi dengan berbagai macam ibadah dan berbagai macam kebaikan di dalamnya. Akhirnya dia merasa untung dan kadang ada rasa penyesalan karena ia dasar mengambil kesempatan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi yang ketiga ini. Pun kata kawan barang aja jadi yang kedua kan, asal jangan jadi yang pertama tadi. Ya kan? Ada ubah antara bulan Ramadan dengan kayak itu digawian besaung hayam bulan Ramadan. Ya kan? Berjudi di bulan Ramadan ada ubahnya. Nah, itu kelompok yang pertama tadi mudah tidak dihindarkan daripada kelompok itu. Sekadanya kelompok yang kedua, kalau bisa lagi kelompok yang ketiga tidak melewatkan Ramadan kecuali dengan berbagai macam kebaikan. Kayak ini kita duduk kayak ini. Jadi kita nih mengambil di sungai ini, betul? Asal jangan kuning kita ambil. Ya kan? Ya betul. Duduk kayak kita gunakan waktu kita. Menghasilkan lapar aja banyak betul. Menghasilkan panah aja banget. Ya, menghasilkan mengantuk nyaman berapa sambil online mengenai daripada duduk mengenai, ya kan? Nah, tapi kita kayaknya bersenang-senangnya itu di negeri akhirat. Biar aja di dunia ini lapang tuh, kayak orang puasa siang lapang tuh, malamnya ayo makan lagi. Nah, kayak gitu kita di dunia ini berpuasa dahulu, di akhirat kayaknya ayo itu berbuka lagi apa? Anak pembukaan kan? Anak cindul kan, anak isniur kan, anak apalagi Dawid kan, anak salah aja lagi tuh. Aman sudah di akhirat, di dunia ini kita puasa dahulu. Nah, jadi ambil kesempatan. Jangan sampai umur kita lewat, Ramadan lewat, tapi kita kadang memanfaatkan umur dan kesempatan Ramadan yang baik ini untuk beramal ibadah. Apalagi tadi yang sudah 40 tahun itu sampai ke atasnya, nah tuh hendaknya tuh lebih giat dan lebih rajin lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sudah tentang sia-sia tuh jangan tapi digawi lagi. Hendak baca tuh ayo baca tuh juga, tapi pak sudah lampak dari beribadah ayo kan. Misalnya juga tuh anak baca Quran juga tuh anak urut uyang juga kan. Ayo, tapi apa? Tapi sudah lapang dari beribadah tuh hanya meminta. Artinya refreshingnya tuh ayo sedikit waktu tuh kita gunakan untuk main. Tapi sudah lapang beribadah. Ini apa beribadah? Ada kami tuh jadi tungguli. Lalu kan mau tunggul, ini tuh ibadahnya parah ya jadinya. Nah lalu sia-sia umurnya. Apalagi kita ada zaman sehari-sehari Allah katakan
sehari tidak ada perasaan kok sehari-hari. Pun bahari kita lagi katakan sehari itu lawas, apalagi katakan itu puasa rumah bertangsarnya menahan puasa mulai dikatakan umur harus waktunya puasa karena waktunya itu rasa setuman. Kita bahari puasa rasa lawas bertangsar menghadap maghrib kita tengah hari jam 2 bersandar di Bumbang, bagian Bumbang tempat balik dingin awak lah. Ada buka-buka lagi harinya asal awas hari itu mulai ini kita rasa sekejap tuh. Itu umur kita nih ya Allah rasa satu karena kita ada unjuk-unjuk menggunakan untuk ibadah. Waspada lagi nang sudah berumur 40 tahun nang Tuhan itu punya waktu banyak berisi adanya banyak kan banyak PCR, apa PCR? Penglihatan kabur, betul. Berjalan tamara kabundur, betul. Kulimbing kandur, betul. Apa lagi? Pandang arah daun, betul. Ya kan? Apa lagi tak? Makanan kubur, pas kawisinya keluar bucor, seberataan jadi Tuhan ini banyak basic sudah tuh. Jadi ingat-ingat saya lagi tuh, ingat-ingat kayak ini rasa muda aja, rasa masih panjang ya umur. Nah lalu jadi tanpa kekagutan kayak apa kita menghadapi alam akhirat itu, kayak apa kita menghadapi alam kubur itu. Nah maka hendaknya umur 40 tahun itu adalah batas kita untuk mawas diri, untuk menyendiri, untuk banyak-banyak beribadah. Jangan tapi lagi tuh mau di dunia, jangan tapi lagi tuh mau bakat kawanan tak ada bapak edah. Itu mawas diri seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW umur 40 tahun. Lalu hikmah yang kita ambil yang kedua ulang. Siti Khadijah itu luar biasa, menghibur lawan laki. Bahkan Siti Khadijah ini yang menyiapkan keperluan Rasulullah untuk menyendiri di gua Hira tersebut. Nampak keperluan laki disiapkan oleh Sayyidah Khadijah. Ketika laki kulit merasa takutan, Sayyidah Khadijah hadir sebagai orang yang menghibur kepada laki tersebut. Nah hendaknya juga turuti gaya Sayyidah Khadijah. Rasulullah walaupun Sayyidah Khadijah itu sudah wafat, beliau tetap mengenang kebaikannya Siti Khadijah tersebut. Kenapa? Karena dakwah Islamiyah ini berjalan atas dukungan Sayyidah Khadijah. Harta Sayyidah Khadijah diberikan untuk Rasulullah demi dakwah Islamiyah. Hartanya beliau berikan, bukan harta kata Khadijah. Nyawa pun aku rela aku berikan demi agama yang engkau bawa ini wahai Rasulullah. Itu Khadijah bahari, ya kan? Duit, laki, apa lagi itu? Duit, lawan, jangankan duit harta, apalagi itu nyawa aja itu diserahkan lawan laki. Bukannya diserahkan itu dikorbankan untuk kepentingan laki dalam melaksanakan dakwah Islamiyah. Pun Khadijah ini tak balik, ya kan? Ada mengunjung duit lawan laki, tapi malah menggagai duit laki. Maka pulang ke nang kaya diisi ilmu kasyaf nih kan, ya kan? Di mana aja laki itu mengandap duit dapatnya. Silip sudah mantap. Di bawah tilam dia dapatnya juga, di bawah kasur dia sama tilam dia dapatnya juga. Di mana aja mantap dia dapatnya juga. Nah, makanya tuh mencari bini itu jangan bisa mencari duit. Ya kan? Mencari bini itu enggak kenapa nano mencari bini itu jangan mencari bini yang bisa mencari duit.
Malah biu ya betul. Maknanya dua bisa mencari duit lagi, bisa mencari duit surangan, dan tahu mencari duit surangan, ayo dia pada bapak betul. Jadi Siti Khadijah seorang istri yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu merasa kehilangan dengan wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Makanya di tahun itu dinamakan dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Nah, jadi Sayyidah Khadijah itu wafat tepat pada tanggal 11 bulan Ramadan. Tepat pada tanggal 11 Ramadan. Nah, dia ada di antara ulama yang mengatakan barang siapa yang mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah di setiap tanggal 11 dari bulan Hijriah, maka dia akan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana diberikannya kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, biasanya itu banyak kok buat turunan yang sebulan sekali kan mengadakan apa tuh? Mengadakan manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu tepat pada tanggal 11 Ramadan beliau wafat. Dan juga salah satu anak beliau yang bernama Sayyidah Fatimah itu juga wafatnya pada bulan Ramadan. Nah, tanggal pastinya ada tahu, tapi beliau wafat pada bulan Ramadan 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidah Fatimah anak Rasulullah ini setelah wafatnya Rasulullah di bulan Maulid, di bulan Ramadannya pun juga Sayyidah Fatimah ini meninggal dunia. Nah, jadi Sayyidah Khadijah itu adalah istri yang sangat luar biasa yang mendukung dengan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan beranggapan dua pulang itu kan dia bini Nabi, mungkin kita ini bini si amat apa adanya. Nah, itu ada menghalangi untuk bakti lawan laki itu, ada menghalangi. Karena bini Nabi pun juga bisa durhaka lawan laki, seperti mana istrinya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Nah, dua istri ini adalah walaupun laki jadi Nabi, tapi nang bini kada beriman, nang bini durhaka. Nah, jadi kita jangan menganggap oh itu kan Siti Khadijah itu istrinya Rasul, istrinya Nabi. Nyata ya kalau berbakti, kadang mesti juga biar bini Nabi, biar bini Rasul, ada aja nang kada berbakti lawan laki tersebut. Nah, di antaranya adalah siapa tadi? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ada dua lakinya yang durhaka kepada Allah, tapi si bini tetap bakti kepada suaminya, yaitu diantaranya adalah Siti Asiyah, istri daripada istrinya Fir'aun. Laki kafir, laki bakal pun jadi Tuhan, tapi Sayyidah Asiyahnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya paling mulianya perempuan di alam ini ada 4 orang. Yang pertama adalah Siti Asiyah, Maryam, Siti Khadijah, dan Siti Fatimah. Nah, jadi 4 inilah perempuan-perempuan yang paling mulia di atas bumi ini. Nah, jadi itu hikmah yang dapat kita ambil daripada nuzulul Quran ini. Nah, jadi kita mawas pada diri, kalau kita sudah berumur 40 tahun, maka hendaknya kita untuk berpikir apa tujuan kita hidup di dunia ini, apa kebahagiaan yang bisa kita capai dan kita raih nantinya di negeri akhirat nanti. Lalu kita berpikir dengan itu, maka umur yang tersisa ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, maka kalau manusia itu mati meninggalkan nama. Kalau apalagi kalau dalam istilah pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Nah, manusia mati meninggalkan nama. Seperti mana nama yang kita yang kita hauri malam ini disebut, dan walaupun orang sudah meninggal, kenapa? Karena perbuatan baik beliau.
karena kesolehan beliau, karena amal-amalan beliau, ibadah-ibadah beliau, sehingga beliau menjadi mulia. Maka hendaknya kita juga harus bisa mencontoh seperti itu. Itu aja kan, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita panjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan segala urusan, dikabulkan segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimandikan dalam keadaan iman dan Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum kita halal, minta